Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Adelia Maulida dengan NIM 2214140014, kelas 1A, Prodi Akuntansi Syariah, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Ibu Fadiah Adlina. Di sini saya akan menyampaikan telling story mengenai salah satu tokoh Islam yaitu Al-Farabi. Al-Farabi dengan nama lengkap Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan bin Auzalak lahir di Wasij, distrik Farok, Turkistan pada tahun 257 Hijriah atau 870 Masehi. Ayahnya seorang jenderal berkebangsaan Persia dan ibunya berkebangsaan Turki. Di kalangan orang-orang Latin abad tengah, ia lebih dikenal dengan nama Abu Nasr. Sedangkan Al-Farabi diambil dari nama kota Farab, tempat ia dilahirkan. Al-Farabi dikenal sebagai guru filsuf Islam terbesar, bahkan disebut sebagai guru kedua filsafat setelah Aristoteles. Ia memiliki banyak keahlian dalam bidang keilmuan dan memandang filsafat secara utuh dan menyeluruh, serta mengupasnya dengan sempurna. Pandangannya mengenai filsafat terbukti dengan usahanya untuk mengakhiri kontradiksi antara pemikiran Aristoteles dan Plato lewat risalahnya, yaitu Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatum wa Aristo. Sejak kecil, Al-Farabi sangat suka belajar dan ia memiliki kecakapan luar biasa dalam bidang bahasa. Munawir Sejadzali mengatakan bahwa Al-Farabi dapat berbicara dalam 70 bahasa. Tetapi yang ia kuasai secara utuh hanya 4 bahasa, yaitu Arab, Persia, Turki, dan Kurdi. Beliau menjalani pendidikan dasar di Khurasan. Selanjutnya, ia belajar ilmu-ilmu Islam dan musik di Bukhara. Setelah berumur 50 tahun, Al-Farabi meninggalkan negerinya untuk menuju kota Baghdad yang merupakan pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan pada masanya. Ia tinggal di Baghdad selama kurang lebih 10 tahun dan di sana ia belajar tentang ilmu logika serta filsafat kepada Abu Bishr Matitus bin Yunus. Di kota Baghdad juga ia belajar bahasa dan sastra Arab dengan berguru kepada Abu Bakar As-Sarraj. Kira-kira pada tahun 920 Masehi, ia mengembara ke kota Haran, sebelah utara Syria, yang merupakan salah satu pusat kebudayaan Yunani di Asia Kecil. Di sana ia belajar filsafat dari filsuf Kristen yang bernama Yuhanna bin Jilan. Tetapi tidak lama kemudian ia meninggalkan kota Haran untuk kembali ke Baghdad untuk mendalami ilmu filsafat sesudah ia menguasai ilmu mantik atau ilmu logika. Selama kurang lebih 20 tahun ia berdiam tinggal di Baghdad yang waktunya ia habiskan untuk mengarang dan memberikan pelajaran, juga mengulas buku-buku filsafat Yunani. Salah satu muridnya yang terkenal bernama Yahya bin Adi, seorang filsuf Kristen. Pada usia 75 tahun, tepatnya pada tahun 330 Hijriah atau 945 Masehi, ia pindah ke Damaskus dan berkenalan dengan Saif ad-Daulah al-Hamdani, seorang sultan dinasti Hamdan di Aleppo, dan mendapat kedudukan yang baik sehingga ia diajak turut serta dalam sebuah pertempuran untuk merebut Damaskus. Kemudian ia menetap di kota ini sampai wafatnya pada tahun 337 Hijriah atau 950 Masehi pada usia 80 tahun. Karena karangannya banyak berupa risalah atau karangan pendek dan sedikit sekali yang berupa buku besar yang mendalam pembicaraannya. Kebanyakan karyanya telah hilang dan yang masih dapat dibaca dan dipublikasikan hingga saat ini diantaranya Al-Jam'u Baina Ra'yai Al-Hakimain Aflatum wa Aristo, Tahqiq Garda Aristo fi Kitab Ma Ba'da At-Tabi'ah, Syarah Risalah Zaimun Al-Kabir Al-Yunani, At-Taliqat, Risalah Fima Yajibu Ma'rifat, Qobla Ta'alumni Al-Falsafah, Kitab Tahsil As-Sa'adah, Risalah fi Isbat Al-Mufarakah, Uyun Al-Masail, Ara'al Al-Madinah Al-Fadilah, Isa Al-Ulum wa At-Ta'rif bi Agradita, Malakat fi Ma'ani Al-Aql, Fusul Al-Hukum, Risalat Al-Aql, As-Siyasah Al-Madaniyah, Al-Masail Al-Falsafiyah wa Ajwibah Anha. Al-Farabi memadukan beberapa aliran filsafat, terutama pemikiran Aristoteles, Plato, dan Plotinus. Selain itu, Al-Farabi juga memadukan antara ilmu agama dengan ilmu filsafat. Salah satu pemikirannya yang terkenal adalah teori tentang emanasi.
Emanasi berasal dari bahasa Yunani yaitu ematio, yang berarti ajaran bahwa dunia terjadi melalui pancaran, yang berasal dari prinsip pertama atau realitas pertama. Biasanya disebut Sang Absolut atau Tuhan. Menurut Al-Farabi, alam semesta muncul dari Yang Esa melalui proses emanasi. Dengan emanasi, Al-Farabi mencoba menjelaskan bagaimana yang banyak bisa timbul dari Yang Esa. Proses emanasi itu adalah sebagai berikut. Tuhan sebagai akal berpikir tentang dirinya, dan dari pemikiran ini timbul satu wujud lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua. Dan juga mempunyai substansi. Ia disebut akal pertama yang tak bersifat materi. Wujud kedua ini berpikir tentang wujud pertama, yaitu Tuhan, dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga. Kemudian wujud kedua berpikir tentang dirinya sendiri, muncullah langit pertama. Kemudian wujud ketiga berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud keempat atau akal ketiga. Wujud ketiga atau akal kedua berpikir tentang dirinya, maka muncullah bintang-bintang. Wujud keempat atau akal ketiga berpikir tentang dirinya, muncullah Saturnus. Sedangkan jika ia berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud kelima atau akal keempat. Wujud kelima atau akal keempat ini, jika ia berpikir tentang dirinya, maka muncullah Jupiter. Dan ia berpikir tentang Tuhan, muncullah wujud keenam atau akal kelima. Kemudian wujud keenam atau akal kelima ini berpikir tentang dirinya, maka muncullah Mars. Dan wujud keenam atau akal kelima ini berpikir tentang Tuhan, muncullah wujud ketujuh atau akal keenam. Wujud ketujuh atau akal keenam ini berpikir tentang dirinya, muncullah matahari. Kemudian saat ia berpikir tentang Tuhan, muncullah wujud ke-8 atau akal ke-7. Ketika wujud ke-8 atau akal ke-7 ini memikirkan tentang dirinya, muncullah Venus. Ketika ia berpikir tentang Tuhan, muncullah wujud ke-9 atau akal ke-8. Kemudian wujud ke-9 atau akal ke-8 ini memikirkan tentang dirinya, maka muncullah Merkuri. Setelah itu ia berpikir tentang Tuhan, maka muncullah wujud ke-10 atau akal ke-9. Kemudian wujud ke-10 atau akal ke-9 ini memikirkan tentang dirinya, muncullah bulan. Kemudian wujud ke-10 atau akal ke-9 ini memikirkan tentang Tuhan, maka muncullah wujud ke-11 atau akal ke-10. Pada pemikiran wujud 11 atau akal 10 ini berhenti terjadinya timbulnya akal-akal. Tetapi dari akal ke-10 muncullah bumi serta roh-roh dan materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur, yaitu api, udara, air, dan tanah. Maka dapat disimpulkan, ketika wujud berpikir tentang Tuhan akan muncul wujud berikutnya. Sedangkan jika ia memikirkan dirinya sendiri, maka akan muncul materi-materi alam semesta. Teori ini bermula dari pertanyaan, dari mana dan bagaimana Tuhan yang Maha Tunggal menciptakan alam jagat raya ini? Bagi filosof, memandang proses terciptanya alam semesta tak cukup hanya sekedar dengan kata percaya. Dan akhirnya berpikir, mencari rujukan-rujukan karya filosof-filosof Yunani, salah satunya Plotinus, sebagai tangga bantu dan untuk menjawabnya secara rinci, logis, dan sistematis. Hal ini juga mendorong Al-Farabi untuk mendalami teori emanasi yang awalnya diusung oleh Plotinus. Karena menurutnya Tuhan merupakan pikiran, bukan benda. Sehingga Al-Farabi pun setuju dan ikut menganut teori emanasi ini. Al-Farabi mengambil teori astronomi dari Yunani, yaitu Plotinus yang berpendapat bahwa kosmos terdiri dari 9 lingkungan yang semuanya mengelilingi bumi. Al-Farabi banyak mengambil teori filsafat dari Yunani karena saat itu filsafat Yunani memang sedang berkembang dengan baik di dunia Islam. Pandangan saya mengenai teori emanasi ini adalah, menurut saya hal ini seolah-olah menempatkan Allah lebih rendah daripada ciptaannya, dan membuat kesimpulan seolah-olah akal-akal yang melimpah dari Allah lebih sempurna dari Allah. Karena Allah hanya bisa memikirkan zatnya, sedangkan makhluknya bisa memikirkan Allah dan bisa juga memikirkan hal yang lain, yaitu dirinya sendiri. Struktur emanasi Al-Farabi dipengaruhi oleh temuan saintis pada saat itu, yaitu 9 planet dan 1 bumi. Karena itulah ia membutuhkan 10 akal. Setiap akal mengurusi 1 planet termasuk bumi. Sekiranya Al-Farabi hidup saat ini,
mungkin ia akan membutuhkan lebih banyak akal sebanyak planet yang ditemukan saat ini. Menurut saya, proses terjadinya alam semesta bukanlah dari teori emanasi. Saya sendiri mencoba menggabungkan antara ilmu sains saat ini dan isi kandungan Al-Quran mengenai proses terjadinya alam semesta. Yang pertama, dalam Quran surah Al-Saj'ah ayat 4, Allah berfirman, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian ia bersemayam di atas arsy. 6 hari yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah 6 hari seperti di bumi sekarang, karena pada saat itu tentu saja alam semesta, bumi, dan lainnya belum tercipta. Sehingga maksud dari 6 hari ini adalah 6 masa atau 6 tahapan. Dan ternyata dalam ilmu sains terdapat teori Big Bang yang dikemukakan oleh pakar astronomi Amerika bernama Edwin Hubble. Ia mengatakan alam semesta terjadi dibagi dalam 6 masa juga. Seorang peneliti dari Skotlandia bernama Mike Hopkins pada tahun 1994 menyatakan bahwa teori kesatuan alam semesta berasal dari satu kesatuan yang memiliki energi yang sangat besar. Selanjutnya, proses alamiah terjadi dan mengakibatkan alam semesta terpecah dan terbagi-bagi menjadi bagian yang sangat banyak. Sehingga terciptalah galaksi, bintang-bintang, dan satelit yang memungkinkan alam semesta ini melangsungkan perjalanan kehidupan. Proses ledakan ini disebut dengan Big Bang yang terjadi kira-kira 13,7 miliar tahun yang lalu, yang merupakan awal penciptaan ruang, waktu, dan materi. Bukti teori Big Bang ini adalah adanya radiasi kosmik di langit yang berasal dari semua arah. Materi awal hidrogen yang menjadi pembentuk bintang yang dalam Al-Quran disebut dengan dukhan. Jika kita melihat dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini menerangkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta dahulunya adalah suatu kesatuan yang padu. Lalu Allah memisahkannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara teori sains yaitu Big Bang dan isi kandungan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu dalam sebuah analisis data dari eksoplanet, Hunting Kepler Space Telescope dan misi Gaia menunjukkan setengah berat massa planet merupakan unsur air. Air satu-satunya perantara yang mengandung mineral-mineral dan zat-zat makanan yang dibutuhkan makhluk hidup. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang artinya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka apakah mereka tidak juga beriman? Ayat ini menunjukkan bahwa dari air Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup di bumi. Maka dari itu semua makhluk hidup pasti membutuhkan air. Jika tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Lagi-lagi kita menemukan fakta bahwa terdapat kesesuaian antara ilmu sains dan isi kandungan Al-Quran. Al-Farabi adalah filosof Islam pertama yang mengusahakan keharmonisan antara agama dan filsafat. Dasar yang dipakainya untuk itu dua. Pertama, mengadakan keharmonisan antara filsafat Aristoteles dan Plato, sehingga ia sesuai dengan dasar-dasar Islam. Dan yang kedua, pemberian tafsir secara rasional terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Sehingga hal ini akan sangat baik jika dapat berkontribusi dalam praktek pendidikan Islam untuk mengusahakan keharmonisan antara agama dan filsafat. Hal ini akan memberikan pengaruh yang signifikan karena mampu merekonstruksi pemisahan pendidikan yang selama ini terjaga, yakni adanya pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama, atau antara wahyu dan akal. Pendidikan haruslah mengembangkan keduanya, sehingga pengembangan isi atau materi kurikulum haruslah multidisiplin keilmuan. Pada akhirnya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini akan kembali kepadanya. Ketika kita membahas mengenai penciptaan alam semesta, sesungguhnya tidak lebih adalah untuk mengagumi dan menyadari kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segalanya. Kita jadi merasa sangat kecil di hadapannya, hingga tak ada secuil pun kesombongan yang melekat di hati. Ada berbagai macam keilmuan yang tiap-tiap peneliti memiliki asumsi atau pendapatnya sesuai dengan apa yang ditelitinya. Sebagai seorang muslim, dalam menghadapi persoalan seperti ini, hendaklah untuk mencoba mengetahui lebih dalam dan mencari kebenaran agar tidak terjerumus dalam kesesatan.
Seperti yang kita tahu bahwa manusia bukanlah makhluk yang sempurna dan memiliki keterbatasan. Karena yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.